menurut kamu, apakah itu gizi seimbang? Apakah makanan dengan porsi besar atau makanan yang mengandung nutrisi lengkap seperti karbohidrat, vitamin, protein, mineral, lemak, dan serat? Oke, hari ini kita akan belajar tentang pedoman gizi seimbang. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota. Tugas ini adalah tugas mata kuliah KDDK. Nama kampus kami adalah Stikes Wijaya Husada yang berada di Bogor. Mari kita belajar tentang gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh seseorang dengan memperhatikan prinsip yang pertama, variasi jenis makanan tersebut, yang kedua, aktivitas fisik seperti olahraga, yang ketiga, menjaga kebersihan, dan yang keempat, memperhatikan berat badan ideal. Apakah kamu pernah mendengar istilah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Ini istilahnya benar loh. Kenapa? Dengan tubuh yang sehat, maka kita bisa melakukan berbagai aktivitas seperti bersekolah, bekerja, bermain dengan teman-teman, dan segala aktivitas yang akan kita lakukan dalam satu hari full dalam keadaan yang sehat, tanpa ada hambatan dalam melakukan aktivitas tersebut, seperti dalam keadaan sakit. Pasti teman-teman bertanya-tanya, bagaimana sih caranya memenuhi gizi seimbang? Apakah gizi seimbang itu dapat terpenuhi hanya dengan cara makan setiap hari dengan teratur? No. Aku mempunyai sebuah tumpeng. Tumpeng ini adalah pedoman kita dalam memenuhi gizi seimbang. Tumpeng ini mempunyai 4 pilar. Ibaratnya, rumah yang mempunyai 4 pilar, jika salah satu pilarnya roboh, maka rumah tersebut tidak akan kokoh hingga roboh. Sama dengan pilar yang ada di tumpeng ini, jika tidak kita lakukan salah satu pilarnya, maka tubuh kita akan jatuh sakit. Kita akan membahas pilar yang pertama. Pilar yang pertama adalah makan makanan yang beragam. Maksudnya, makanan yang kita konsumsi harus mengandung berbagai zat gizi, yang diantaranya terdapat karbohidrat, vitamin, protein, lemak, serat, mineral, serta jangan lupa mengonsumsi air putih. Di masing-masing tumpeng ini terdapat tingkatan. Tingkatan tersebut memiliki kandungan gizi yang berbeda loh. Kita mulai dari bawah ya, yaitu yang paling bawah, tingkatan paling bawah adalah makanan pokok. Makanan pokok tersebut harus mengandung karbohidrat, seperti nasi, ada juga umbi-umbian, roti. Nah, sekarang kita ke tingkat yang kedua, yaitu makanannya harus mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan ini mengandung serat, mineral, dan vitamin. Selanjutnya, tingkat paling atas adalah tingkat ketiga, yaitu protein. Makanannya harus mengandung protein, seperti daging-dagingan. Proteinnya bisa protein nabati maupun hewani. Dan yang paling atas adalah kurangi mengonsumsi makanan yang mengandung minyak, gula, dan garam. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi air putih, minimal 8 gelas untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Pilar yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Tapi sekarang tuh susah banget untuk menerapkan hidup bersih. Misalnya, lupa mencuci tangan sebelum makan, tidak mencuci piring dan alat makanan hingga benar-benar bersih. Dan sekarang tuh umum banget yang namanya itu mitos yang bilang kalau makanan sudah jatuh tapi masih belum 5 menit itu masih bisa dimakan. No, itu salah. Karena kalau kita melakukan itu berarti percuma. Makanan yang tadi mengandung gizi itu percuma karena kita memasukkan lagi
sesuatu yang tidak baik yang mengandung bakteri ke dalam tubuh kita. Guys, ingat ya, kita harus menerapkan hidup bersih karena jika kita menerapkan hidup bersih, maka kita akan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menginfeksi tubuh kita. Pilar yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik secara teratur. Minimal selama 30 menit. Jadi, selama 30 menit itu kita bisa melakukan olahraga apapun. Misalnya, bermain basket, badminton, atau jogging, atau apapun. Yang penting, kita melakukan aktivitas fisik. Dan kita melakukan ini sebanyak 5 kali dalam seminggu. Pilar yang keempat adalah memantau dan mempertahankan berat badan normal. Jadi, selama 1 minggu kita bisa menimbang berat badan kita. Kita melihat agar kita tidak terlalu kurus atau hampir kurus, atau tidak terlalu gemuk atau hampir gemuk. Setelah kita memahami tumpeng pedoman gizi seimbang, sekarang waktunya kita membahas tentang pedoman 1 kali makan, atau yang disebut isi piringku atau panduan piring makanku. Guys, untuk mendapatkan makanan atau proporsi makanan dalam 1 kali makan itu, kita bisa membagi piring kita menjadi 2. Jadi, setengah itu berisi makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan setengah piring kita lagi kita bagi 2, jadi 1/4 itu makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, ubi-ubian, dan yang 1/4 lagi itu makanan yang mengandung protein seperti ikan dan yang lain-lainnya. Menurut kalian, apa saja sih dampak yang dapat terjadi jika kita tidak menerapkan pola gizi seimbang? Jika kita tidak menerapkan pola gizi seimbang, maka kita dapat terkena berbagai penyakit, di antaranya anemia, obesitas, penyakit jantung koroner, ataupun diabetes mellitus, dan berbagai penyakit lainnya. Ayo terapkan pola gizi seimbang agar saya dan Anda menjadi sehat. Sekian dari informasi yang dapat kami jelaskan tentang pola gizi seimbang. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye. Terima kasih.